الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun adalah mutlak. Karena kesyukuran itu merupakan manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam perjalanan waktu di tahun baru ini kita selalu mampu untuk meningkatkan takwa dan membuktikan ketakwaan itu dalam amal as-salihat, sehingga kita dimanapun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seraya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku selalu mohon ridhomu dan selalu beramal saleh untuk bisa masuk di surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari segala kemungkaran yang bisa jadi memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita selalu diperintah untuk bertakwa dan bertakwa dan bertakwa. Kata takwa mudah diucapkan, tapi amat sulit dan rumit untuk dilaksanakan. Karena kadangkala orang lupa antara keterpaduan iman dengan Islam, itulah ending akhirnya adalah takwa. Seringkali orang beriman, tapi kadangkala lupa dengan amal solehnya. Kadangkala orang beriman, bahkan dia menyatakan syahadat iman, tapi kadangkala lupa amal keislamannya. Maka mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru ini, kita selalu berusaha untuk menggabungkan antara iman dan Islam, lalu menuju ketakwaan dengan kualitas yang sebenar-benarnya, yang menjadi muhsin, artinya orang yang bertakwa, imannya kokoh, Islamnya kuat, dan kemudian kualitasnya adalah muhsinun, orang yang selalu berbuat baik dimanapun berada. Lalu tugas kita orang yang bertakwa, khususnya di tahun-tahun baru ini, kita diperintah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, supaya kita melihat segi dan jejak perjalanan kita minimal 1 tahun akhir ini. Supaya kita lihat, kita koreksi, kita teliti, dan kita teliti sendiri, self correction, sehingga kita mampu melihat kekurangannya apa. Orang yang terbaik adalah
mereka yang mampu menyadari atas kekurangannya, dan kadangkala jangan mengingat-ingat kebaikannya. Sekali lagi, kita dimohon untuk selalu mengingat kekurangan kita apa, dan barangkali supaya kita melaksanakan keikhlasan tidak usah mengingat kebaikan kita itu apa. Maka diperintah oleh Allah supaya kita wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, yang sudah kita lakukan apa. Lalu kemudian dengan berbagai analisis dan mungkin juga perhatian dan mungkin koreksi sendiri, maka tahun mendatang untuk kita jadikan yang lebih baik. Lil ghad. Dan kita diperintah bertakwa, lalu beramal soleh untuk menguji diri kita sendiri sejauh mana kualitas kesalehan kita dan sejauh mana juga kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan kemudian wattaqullah, dan terus bertakwa terus. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan untuk meningkatkan takwa itu akan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Bagi orang, bagi hakim, bagi pemimpin, bagi siapapun boleh tidak tahu apa yang diperbuat seseorang. Boleh khilaf apa yang diperbuat seseorang. Bahkan seseorang mungkin bisa berbohong atas perbuatannya. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang salah. Khabirum bima ta'malun. Dan malaikat tentu diperintah Allah menjadi CCTV-nya. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya bagi kita semuanya ada CCTV dari malaikat yang diperintah Allah. Kiraman katibin. CCTV perintah Allah itu tidak pernah putus kabelnya, tidak pernah rusak CCTV-nya, karena akan menulis sebaik mungkin, sebenar mungkin apa yang dilakukan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengetahui apa yang kita perbuat. CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kehabisan baterai, tidak pernah terputus kabelnya, dan tidak pernah usang-usang rusak karena waktu pemakaiannya. Oleh karena itu, inilah tugas kita ke depan untuk meningkatkan amaliyah kita yang kita telah lakukan. Mengapa demikian? Rasulullah SAW pernah diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Wahai semua umat Muhammad, untuk kita meneliti diri kita, jangan-jangan kita sudah berusaha sebaik mungkin, ternyata ada banyak kekhilafan dan ternyata ada banyak kesalahan, dan bahkan mungkin kita mempunyai niatan yang tidak baik, sehingga kita akan diancam oleh azab Allah di hari-hari berikutnya. Maka Rasulullah SAW diperintah untuk mengatakan kepada kita semuanya, supaya kita khawatir, jangan-jangan kita seolah-olah sudah baik, tapi ternyata masih kurang dan bahkan tidak baik. Mudah-mudahan momentum tahun baru ini, kita berikutnya akan lebih baik. Sesuai apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Hakim, yang berbunyi, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu aswa min amsihi fahuwa mal'un. Apa artinya kata Rasulullah SAW itu? Barang siapa yang hari-hari ini, terakhir ini sama saja, biasa-biasa saja dengan hari-hari yang telah lampau, bertambah baik tidak, bertambah jelek mungkin jadi, orang yang seperti ini tertipu. Karena apa? Karena waktu terus, jarum jam terus berjalan, tapi kita berhenti, bahkan mungkin lebih jelek. Maka orang seperti ini tertipu. Karena dunia berkembang, kita tidak berkembang. Dunia bergerak, kita tidak bergerak.
Dunia berubah, kita tidak berubah. Maka tertipu dia. Orang yang kedua, orang yang pada hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Naudzubillah. Tahun ini, tahun berikutnya lebih jelek dari tahun yang lampau. Naudzubillah. Mereka orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak hendak ingin seperti itu. Maka oleh karena itu, marilah kita koreksi diri kita untuk lebih baik di masa-masa mendatang. Sedangkan orang yang diharapkan Allah dan Rasulnya adalah man kana khairan min amsihi. Barang siapa yang hari mendatang, tahun 2025 itu lebih baik daripada 2023. Dan begitu selanjutnya 2026 kita akan lebih baik lagi. Maka orang yang berusaha seperti itu berarti orang yang beruntung. Dan itulah yang diharapkan. Jangan sampai kita mendapatkan teguran Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita sebagai ahli, ilmuwan dan seorang yang hebat, tapi kemudian hanya berbicara saja, tidak berbuat apa yang dia lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang ahli, wahai para dosen, wahai para mahasiswa, wahai para ustadz, wahai siapapun, jangan hanya kalian berkata saja, hanya mengajar saja, hanya memberikan nasihat saja, hanya ngomong saja, tapi tidak berbuat. Orang yang hanya ngomong saja, tapi dirinya tidak berbuat, dia kabura maqtan indallah. Dia mempunyai dosa double, kesalahan yang double di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berani ngomong tapi tidak berani melakukannya. Yang istilah seringkali kita dengar jargon. Wani ngajar tidak iso nglakoni. Nah, itu mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya itu juga kita tidak berbuat seperti yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita berusaha di dalam ayat Al-Qur'an wala takunu kalladzina nasullah. Marilah kita ke depan. Jangan kita mencontek dan meniru orang-orang yang semakin jauh lupa kepada Allah. Semakin jauh dan semakin jauh semakin jauh. Jangan kita ikuti. Jangan kita contoh kehebatan orang berbuat salah. Jangan kita contoh kehebatan orang dalam berbuat kemungkaran. Jangan mencontoh orang lain yang hebat menipu. Dan kadangkala fatalnya orang berbuat salah malah bangga. Karena apa? Karena berhasil dengan kesalahannya. Wah keren, nggak ketahuan. Wah keren, mencuri nggak ketahuan. Wah keren, korupsi nggak ketahuan. Dan lain sebagainya. Kadangkala bangga. Jangan. Karena apa itu? Karena Allah perintah, jangan seperti mereka. Karena kalau kita lupa seperti mereka, akhirnya kita menjadi orang yang fasik. Tahu kesalahan itu, tahu perbuatannya jelek itu, tapi kita tidak mau meninggalkannya. Itulah orang-orang yang fasik. Maka di tahun mendatang, supaya kita lebih baik lagi, maka silahkan kita ikuti perintah Allah dalam surat Fatir 15. Innalladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca, memahami, mengerti dan melaksanakan perintah Al-Qur'an. Innalladzina yatluna kitaballah. Yang kedua, wa aqamus salat, tingkatkanlah salat kita. Tingkatkanlah rukun Islam kita. Diwakili oleh kalimat salat, karena salat itu akan menjadi wakil seluruh rukun Islam yang kita lakukan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan keluarkan zakat, sedekah, infak jariyah. Infak mulut kita, infak perbuatan kita, infak pikiran kita, infak harta kita. Ini sebagai wakil untuk kehidupan sosial kebersamaan kita. Kepada siapapun kita berbuat baik, kepada siapapun kita membantu, kepada siapapun kita bertoleransi bersama. Nah, kalau tiga hal ini kita lakukan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka kita akan mendapatkan suatu keberhasilan di tahun-tahun yang akan datang. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika
min sakhatika wan nar. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر به تعليما وإرشادا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سهل أمورنا وسهل أمور أولادنا وبناتنا وسهل أمور المؤمنين والمؤمنات ما دامت السماوات والأرض. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.